Oke guys, jadi sesuai dengan janjiku sebelumnya ya, di video sebelumnya aku nyebutin aku mau unboxing produk dari Rain ya, yang dimana produk ini tuh laris banget karena feel turntable-nya tuh benar-benar gila ya. Ini keren banget, bisa motorize. Bayangin ala DJ, bisa stem, bisa motorize. Terus kemudian juga sound quality-nya itu udah benar-benar enak. Pad-nya apalagi, dan biar nggak lama-lama, hari ini aku mau unboxing. Ini ada produk dari Rain One MK2 guys. Ini kalian pasti nemuin boxnya ya, box kotak seperti ini ada di dalamnya. Dan ini nanti mau aku buka terakhir aja biar kalian penasaran ya. Nanti ada dua kayak gini. Oke, kemudian di sini juga ada. Nah, kalau ini aku buka aja guys. Oke, tentunya di sini kalian akan dapat kabel powernya ya untuk sambungin dari listrik ke alatnya. Oke, nanti kalian akan dapat satu seperti ini. Dan juga guys, kalian nanti tentunya akan dapat, nah ini nih, ini dia. Kalian akan dapat ini tuh kayak semacam pelumas gitu guys ya. Jadi buat, karena ini kan motorized ya, jadi ini biar lebih kayak semacam gel gitu, biar nanti performanya tetap enak, tetap licin ya, dan apa ya bahasanya tuh nggak seret gitu guys. Oke, di situ nanti juga kalian akan dapat buku petunjuk ya tentunya tentang penggunaannya. Kalian bisa cek di sini. Kalau kalian bingung cara penggunaannya seperti apa, cara installnya seperti apa, perawatannya seperti apa, kalian bisa baca di sini. Ini udah lengkap, full pokoknya semuanya. Dan yang nggak kalah penting adalah nih, kalian akan dapat free Serato Pitch and Tea DJ guys. Jadi di sini ada license-nya. Ini nggak akan aku balik. Jadi setiap pembelian nanti free, kalian bisa masukin ke Serato kalian ya. Dan di sini itu ada semacam kayak ucapan ya dari pihak Rain dan juga dari Soundswitch ya. Karena Rain dan Soundswitch ini tuh bekerja sama. Oke. Dan nggak kalah penting adalah kalian akan dapat stiker kayak gini. Jadi kalau kalian mau dipasangin di laptop atau di alat DJ-nya, kalian bisa pasangin ya untuk stikernya. Nah, ini guys, ini salah satu perubahan baru ya. Biasanya kan kalau USB kabel itu dapatnya dari USB A ke USB B ya. Nah, untuk produk Rain ini, Rain One khususnya yang MK2, itu kalian udah dapat kabel dari B to C. Oke, jadi kalian nggak perlu beli converter lagi kalau kalian mau sambungin ke laptop ya yang udah menggunakan Type-C. Nah, kalau kalian masih menggunakan USB yang versi lama atau laptop versi lama, versi A, kalian juga bisa tinggal dibeliin konverternya aja, atau kalian bisa beli kabel lain dari UDG. Oke, nah guys, ini dia styrofoam untuk pelindungnya, dan ini dia sang primadona. Wow, ini berat banget sih guys, ini berat banget. Ini aku jatuhin aja ya. Oke, ini dia guys tampilan dari Rain One MK2 ya. Ini berwarna putih, dan nanti kalian jangan panik kalau pas buka pertama kali kok nggak ada jog wheelnya. Jadi Rain One MK2 ini guys, ini tuh motorized. Selain itu juga jog wheelnya itu bisa dilepas ya, platernya dan juga vinilnya itu dimasukin ke dalam sini. Oke, biar aman pada saat dibawa-bawa karena lumayan tebel ya untuk platernya sendiri dan juga untuk jog wheelnya. Jadi tentunya kalian nanti jangan panik pas buka kok nggak ada jog wheelnya, karena jog wheelnya itu terpisah guys. Langsung aja kita buka ya, dan kita rakit langsung. Nanti kita juga akan tes karena ini tuh motorized. Jadi kita juga akan coba untuk feel scratch-nya ya. Pada sebetulnya aku juga nggak bisa scratch guys, tapi ya tipis-tipis kita akan coba. Cuman buat ngerasain seberapa enak feel dari motorized-nya. Oke, langsung aja kita buka untuk letternya ini ya. Oke, ini dia guys, jog wheelnya. Nah, untuk pemasangan jog wheelnya nanti kalian juga harus hati-hati guys ya. Jadi harus pastiin pengunciannya itu masuk dengan sempurna ya. Di sini itu ada apa ya, semacam kayak bahasanya tuh
semacam kayak pengunciannya gitu guys di kanan kiri, dan di sini kalian bisa perhatiin juga di sini ada lubang. Jadi kalian harus pastiin ini penguncian di sini tuh masuk ke lubang yang di sini ya. Nah, biar enak cara pasangnya, kalian lurusin aja ya, bikin aja lurus kayak gini. Nanti ininya kalian pegang seperti ini cara pasangnya, dan kalau udah kalian tinggal dorong. Pastiin ini rata guys ya. Dan setelah itu kalian bisa pasang untuk slip matnya. Dan yang nggak kalah penting adalah ini tuh mikanya ya, atau sorry vinilnya, biar enak feel-nya ya pakainya yang ini. Oke. Nah, untuk pemasangan vinilnya ini kalian juga harus perhatiin karena di dalam sini itu ada lubangnya guys. Jadi lubang ini harus mengunci dengan sempurna ya. Kalian bisa masukin sampai bunyi tak gitu guys. Oke. Nah, kalau udah presisi gini, guys, ini enak banget sih. Oke, kita pasang sebelahnya guys. Oke, jadi singkat cerita ini udah aku setup ya untuk Rain One MK2-nya. Ini kalau kalian lihat ini warnanya putih, dan memang untuk Rain One MK2 ini hanya ada satu warna, yaitu warna putih aja dengan kombinasi warna hitam ya. Tapi ya menurutku ini tombolnya banyak banget guys ya. Jadi kalau kalian sebelumnya pakai Rain One yang MK1, mungkin nanti kalian agak sedikit bingung karena layoutnya ini ada tambahan guys dari versi MK1-nya ya. Dan di sini juga udah ada stemnya ya. Untuk di atas ada vokal, melodi, bass, sama drumnya. Ini standar untuk mixing ya, atau untuk ngilangin stemnya, untuk stem maksudnya. Dan ya, ini udah pakai mic 4 ya untuk crossfadernya. Jadi kalau buat scratch ini pastinya enak banget guys. Dan juga di sini ada ya, ciri khasnya dari Rain adalah ada pedalnya ya. Kalau kalian geser ke atas ini akan nge-lock, dan kalau kalian tarik ke bawah ini nanti otomatis dia akan apa ya, kayak manual gitu. Jadi kalau kalian mau mixing untuk transisi ya, kalian mau pakai efeknya, ini tuh benar-benar ngebantu kalian. Jadi nggak lagi pakai tombol, kalian bisa pakai ini. Oke. Nah, kalau kalian mau pakai tombol itu juga bisa ada di bawahnya sini. Oke, tapi nilai plus dari Rain adalah ya ini, dia bisa motorize dan juga bisa di nonaktifin untuk motorize-nya. Jadi kalau kalian belum terbiasa dengan jog wheel yang muter kayak gini, nanti kalian juga bisa matiin. Oke. Tanpa banyak naninu guys, kita langsung aja nyalain untuk alatnya ya. Dan kebetulan di sini aku juga udah sambungin ke Seratoko ya. Jadi kita nanti coba untuk scratch tipis-tipis ya, buat ini, buat apa, ngerasain feel dari motorize-nya. Dan buat teman-teman tentunya kalau kalian suka dengan scratch, saranku kalian bisa beli Rain One MK2 ini atau seri di atasnya, yaitu Rain Performer. Bedanya apa? Kalau Rain One itu 2 channel, kalau untuk Rain Performer itu sudah 4 channel ya. Dan oke, kita lihat untuk kita review tombol-tombolnya guys ya. Untuk tombol-tombolnya ini biasanya kalau alat DJ itu kan tombol Q itu tuh lebih besar ya, kotak besar atau bulat besar ya. Kalau kita lihat Pioneer itu biasanya bulat, kalau kita ngelihat Denon biasanya kotak. Nah, untuk Rain ini tuh berbeda. Q-nya itu kecil ya, switch untuk Q-nya ini kecil, tombolnya. Nah, sedangkan untuk start stop-nya ini itu, atau untuk play dan pause-nya ini besar. Tapi guys, kalau kalian compare untuk feel play-nya ini ya, menurutku Rain ini juara. Karena kenapa? Ini tuh benar-benar smooth banget guys. Oke? Ini smooth banget. Dan kalian juga bisa atur untuk start stop-nya ini, kalian mau ada real time atau dikasih ada sedikit delay juga bisa. Nanti di sini kalian bisa atur ya. Oke, jadi kalau ini aku pencet dia masih muter ya sedikit. Nah, sedangkan kalau stop time-nya ini aku bikin 0, oke, saat aku pencet dia juga langsung berhenti. Itu nilai plusnya. Dan di sini juga ya standar guys untuk apa ya? Untuk mikrofon 1, mikrofon 2, di sana udah kalian bisa nge-equalizer ya untuk low sama high-nya. Di 2 mikrofon itu udah ada equalizer masing-masing, low sama high-nya. Dan untuk deck control, deck 1, nah kalau kalian kidal juga kalian bisa ini ya, bisa atur juga deck 1, deck 2-nya, kalian bisa aktifin reverse-nya ya. Dan untuk crossfader-nya juga sama. Oke, Q-Mix
Ini kalian bisa split juga port headphone-nya. Di sini juga ada mini jack dan juga jack 6,5. Oke, kita bahas untuk output-nya guys. Di sini output-nya kalian bisa lihat ya, ada main output main output-nya menggunakan XLR dan juga RCA. Nah, beda dengan alat-alat yang lain, biasanya kalau alat DJ atau brand lain itu bootnya dia menggunakan jack 6,5. Nah, untuk Rane, ini tuh bootnya atau boot monitor out-nya ini juga dikasih XLR. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan untuk audionya menggunakan XLR itu jauh lebih stabil ya, dan jauh lebih power. Oke, kita bisa lihat di sini XLR dan juga sudah bisa dua USB ya, USB A dan USB B. Maksudnya kalau kalian mau back to back menggunakan dua laptop, kalian bisa nanti tinggal di switch karena di sini ada deck switch-nya ya, A atau B. Jadi kalau kalian mau main satunya dan waktu kalian habis mau transisi, mau pindah DJ, udah gampang tinggal colokin aja laptopnya. Kalau kalian pakai di laptop A, USB A, berarti teman kalian atau DJ berikutnya menggunakan port yang USB B. Oke, kayak gitu. Dan kita lihat lagi. Oke, deck 1, deck 2. Oke, nah ini juga ada bisa dipakai sebagai line guys ya. Kalau kalian males main di sini dan kalian butuh mixer buat disambungin dari laptop untuk cek sound atau untuk background musik, kalian juga bisa sambungin aja. Nanti kalian butuhnya line-nya RCA ya. RCA nanti tinggal disesuaikan aja ujungnya kalian mau pakai apa. Dan mikrofonnya, port mikrofon ada di sini. Oke, dah di sini guys. Biasanya kalau kalian main DJ, oke, dengan durasi lama, alat itu kan akan panas guys ya. Nah, biasanya kalau udah panas, alat itu akan berpengaruh, kadang jadi lemot, kadang tiba-tiba kayak restart dan lain sebagainya ya. Biasanya kalau kalian mainnya sampai lebih dari 3 jam. Oke. Nah, di Rane ini tuh sudah ada fan-nya ya atau kipasnya di sini. Kalian bisa lihat. Nah, kalau kalian nanti bikin hard case atau flight case-nya, usahain ini jangan sampai ketutup, guys. Biar alat DJ kalian pada saat main itu kalian nggak harus ngeluarin dari hard case gitu kan. Biar ada ventilasinya. Oke, jadi kesimpulannya menurutku Rane One MK2 ini alat yang gokil ya buat scratch-nya dan kita mau cobain dulu. Ini aku pakai Serato DJ Pro ya. Sampel scratch-nya aku ngambil dari sana aja. Dan juga untuk beatnya aku juga ngambil dari sana guys. Oke. Ini kita pakai. Oke, kita coba ganti beatnya guys. Karena belum terbiasa jadi agak sedikit kaku guys, tapi enak sih feel-nya. Oke, coba motornya kita aktifin. Oke guys, aku nggak bisa scratch sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang punya waktu, kalian bisa datang ke toko. Kalau kalian mau tanya-tanya atau mau langsung beli, kalian juga bisa langsung cek. Nanti linknya aku taruh di deskripsi sini. Buat yang udah nonton video ini, thank you banget guys. Mohon maaf untuk scratch-nya karena saya memang nggak bisa scratch.
Jadi ya untuk para suhu-suhu, kalian bisa datang buat nyobain ke toko dan thank you banget guys.